Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Fitriani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ikatan kimia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang ikatan kimia. Di sini sudah ada peta konsep mengenai ikatan kimia, dan di sini ada 3 poin besar, yaitu ada peranan elektron, sifat fisis, dan pembentukan ikatan. Materi prasyarat pada ikatan kimia yaitu peranan elektron dalam pembentukan ikatan kimia. Di sini terdapat 2 poin, yaitu aturan oktet dan struktur Lewis. Apa itu aturan oktet? Aturan oktet merupakan kecenderungan unsur-unsur menjadikan konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia terdekat. Gas mulia mempunyai konfigurasi penuh, yaitu konfigurasi oktet, mempunyai 8 elektron valensi, kecuali helium dengan konfigurasi duplet dengan 2 elektron valensi. Oleh karena itu, gas mulia cenderung stabil. Nah, unsur-unsur yang tidak stabil ini cenderung menjadikan konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia terdekatnya. Inilah yang dinamakan dengan aturan oktet. Untuk membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia, dapat dilakukan dengan cara membentuk ion atau membentuk pasangan elektron bersama. Inilah yang disebut dengan ikatan kimia. Bisa itu membentuk ikatan ion, ikatan kovalen, maupun ikatan logam. Kemudian selanjutnya ada struktur Lewis. Apa itu struktur Lewis? Struktur Lewis adalah simbol di mana elektron valensi dari atom atau ion digambarkan sebagai titik dengan masing-masing titik mewakili satu elektron. Pada saat atom-atom membentuk ikatan, hanya elektron valensi yang berperan di sana. Elektron valensi ini dapat digunakan dengan struktur Lewis atau gambar titik elektron. Struktur Lewis berguna untuk memahami penggunaan elektron bersama pada ikatan kovalen. Struktur Lewis ini tidak bisa digunakan pada ikatan ion. Kemudian, pada ikatan kimia ada 3 bentuk ikatan. Ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan ada ikatan logam. Yang pertama, kita bahas tentang ikatan ion. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepaskan elektron dengan atom yang menerima elektron. Atom yang melepaskan elektron ini, dia berubah menjadi ion positif dan biasanya merupakan logam, sedangkan atom yang menerima elektron, dia menjadi ion negatif dan biasanya merupakan unsur non-logam. Antara ion-ion yang berlawanan muatan ini terjadi gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatis. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan ion. Golongan 1A dan golongan 2A cenderung melepaskan elektron berubah menjadi ion positif. Unsur golongan ini memiliki energi ionisasi kecil sehingga mudah melepaskan elektron terluarnya dan membentuk ion positif. Berbeda dengan unsur golongan 6A dan 7A yang memiliki energi ionisasi besar sehingga sulit untuk melepaskan elektron valensinya. Tetapi atom unsur tersebut memiliki afinitas elektron besar sehingga lebih mudah menerima elektron dari atom lain dan membentuk ion negatif. Ikatan ion ini biasanya terbentuk dari unsur logam dan unsur non-logam. Hal ini terjadi karena unsur logam dan non-logam terdapat perbedaan daya tarik elektron yang cukup besar sehingga terjadi serah terima elektron. Namun, tidak semua unsur logam dan non-logam membentuk ikatan ion. Harus diperhatikan perbedaan daya tarik elektron atau keelektronegatifannya. Kalau perbedaannya besar, maka memungkinkan terjadi serah terima elektron dan membentuk ikatan ion.
Di sini ada contoh pembentukan ikatan ion pada NaCl. NaCl merupakan unsur dari natrium dan klorin. Pada tabel periodik unsur, Na terletak pada golongan 1A dan Cl pada golongan 7A. Natrium mempunyai kecenderungan untuk melepaskan elektron terluarnya daripada klor, karena energi ionisasinya lebih rendah. Untuk mencapai konfigurasi elektron stabil, Na melepaskan 1 elektron dan Cl menerima elektron tersebut. Setelah terjadi perpindahan elektron, atom-atom ini tidak lagi dia bersifat netral tetapi mempunyai muatan. Atom Na karena melepas elektron akan bermuatan positif, dan atom Cl yang menerima elektron akan bermuatan negatif. Nah, antara muatan ini akan terjadi gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatis sehingga dia bisa membentuk ikatan ion. Nah, dari sinilah bisa terbentuk senyawa NaCl. Di sini dapat dilihat multiple representatifnya unsur Na dan Cl. Na memiliki nomor atom 11 dan Cl memiliki nomor atom 17. Contoh makroskofisnya yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada garam dapur, dan mikroskopisnya bisa terlihat pada gambar. Kemudian selanjutnya sifat ikatan ion. Yang pertama, senyawanya berbentuk kristal yang tersusun dari ion bukan molekul. Kristalnya ini bersifat keras tetapi rapuh. Apabila senyawa ion dipukul, akan terjadi pergeseran posisi ion positif dan ion negatif. Nah, hal inilah yang menyebabkan ion positif dia bertemu muka dengan ion positif sehingga terjadi gaya tolak-menolak. Nah, inilah yang menyebabkan kristal senyawa ion bersifat rapuh. Kemudian, selanjutnya pada umumnya senyawanya berwujud padat. Namun, senyawa ion ini dia mudah larut di dalam air. Pada saat kristal senyawa ion ini dimasukkan ke dalam air, maka molekul air akan menyusup di antara ion positif dan ion negatif, sehingga gaya tarik-menarik elektrostatis dari ion positif dan ion negatif akan melemah dan akhirnya terpecah. Oleh karena itu, dia mudah larut dalam air. Dalam larutan dapat terurai menjadi ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Kation dan anion ini apabila di dalam larutan dia dapat bergerak. Oleh karena itu, lelehan dan larutan dapat menghantarkan arus listrik pada ikatan ion. Sedangkan dalam wujud padat, senyawa ion tidak dapat menghantarkan listrik karena ionnya tidak dapat bergerak. Kemudian, sifat terakhir, senyawanya mempunyai titik didih dan titik leleh tinggi. Hal ini disebabkan karena perbedaan gaya tarik-menarik elektronnya yang cukup besar. Baiklah, selanjutnya ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu apa? Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama pasangan elektron. Ikatan kovalen ini biasanya terjadi antara unsur non-logam dan unsur non-logam. Berdasarkan asal elektron yang digunakan untuk berikatan, ikatan kovalen terbagi dua, ada kovalen biasa dan ada kovalen koordinasi. Perbedaannya, pada kovalen koordinasi, elektron yang dipakai untuk berikatan hanya berasal dari salah satu elektronnya saja. Sedangkan pada ikatan kovalen biasa, itu berikatannya menggunakan masing-masing elektron dari unsur tersebut. Kemudian berdasarkan kepolarannya ada ikatan kovalen polar dan ada ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar itu memiliki perbedaan keelektronegatifan 0 sampai 0,5.
Sedangkan pada polar itu perbedaan keelektronegatifannya besar dari 0,5. Contoh yang nonpolar itu pada hidrogen. H apabila berikatan dengan H membentuk H2 itu memiliki perbedaan keelektronegatifan 0. Sehingga dia membentuk ikatan kovalen nonpolar. Sedangkan pada unsur HCl itu H dan Cl memiliki perbedaan keelektronegatifan 0,9 sehingga HCl membentuk ikatan kovalen polar. Cl memiliki ikatan yang lebih kuat sehingga lebih tertarik ke arah Cl dibanding ke arah H. Inilah yang dinamakan dengan dipol. Terjadi dua kutub. Semakin besar perbedaan keelektronegatifannya, maka semakin polar pula molekul tersebut. Di sini ada multiple representatif dari H dan HCl. Bisa dilihat pada slide. Hidrogen memiliki lambang H dan nomor atom 1. Dalam makroskopis di dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam sel, menggerakkan sel, kemudian mikroskopisnya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya ada HCl, H hidrogen nomor atom 1, Cl klorin nomor atom 17. Makroskopisnya berupa larutan HCl, mikroskopisnya bisa dilihat pada slide. Kemudian selanjutnya, berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan, ada ikatan kovalen rangkap 1, rangkap 2, dan rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 1 atau tunggal terbentuk dengan menggunakan sepasang elektron bersama, sedangkan rangkap 2 terbentuk dengan menggunakan 2 pasang elektron bersama, dan rangkap 3 menggunakan 3 pasang elektron bersama. Selanjutnya, sifat ikatan kovalen dapat terlihat pada slide, berupa gas, cairan, atau padatan lunak pada suhu ruang. Dalam senyawa kovalen, molekul-molekul yang terikat oleh gaya antar molekul lemah, sehingga molekul tersebut dapat bergerak relatif bebas. Ketika molekul bergerak relatif bebas, dia itu bisa berbentuk berupa gas, cairan, atau padatan lunak. Kemudian bersifat lunak dan tidak rapuh, mempunyai titik lele dan titik didih yang rendah. Hal ini dikarenakan lemahnya gaya elektrostatis atau gaya tarik elektronnya. Umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam senyawa pelarut organik polar. Kemudian, pada umumnya tidak menghantarkan arus listrik karena ikatan kovalen ini tidak bisa terurai menjadi ion-ion sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian selanjutnya ada ikatan logam. Apa itu ikatan logam? Ikatan logam adalah ikatan antar logam di mana elektron valensi atom logam bebas untuk bergerak dalam struktur padatan logam. Berdasarkan sinar X, logam-logam membentuk kisi kristal. Struktur kisi logam tersusun dalam kation-kation. Elektron-elektron dari atom logam ditemukan dalam kisi logam dan bergerak bebas di antara semua kation, membentuk lautan elektron. Nah, di sini adapun sifat-sifat dari ikatan logam. Unsur-unsur logam merupakan kumpulan kation yang berada pada larutan elektron valensi, mempunyai gaya elektrostatis yang mengikat seluruh kristal logam sebagai satu kesatuan, mempunyai daya hantar panas dan listrik yang tinggi. Hal ini disebabkan karena terdapatnya elektron bebas yang dapat membawa muatan listrik jika diberi suatu beda potensial. Diperlukan energi dalam jumlah besar untuk memutuskan ikatan logam yang sangat kuat pada atom-atom logam. Kemudian selanjutnya
Pada umumnya, logam pada suhu kamar berwujud padat, kecuali raksa berwujud cair, bersifat keras tetapi lentur atau tidak mudah patah jika ditempa. Hal ini dikarenakan adanya elektron bebas yang menyebabkan logam bersifat lentur. Elektron bebas ini akan berpindah mengikuti ion positif yang bergeser sewaktu dikenakan gaya luar, sehingga dia bersifat lentur. Selanjutnya ada miskonsepsi siswa pada materi ikatan kimia. Di sini saya menyimpulkan ada 4 miskonsepsi secara garis besar. Yang pertama ada menentukan atau membedakan jenis ikatan ion dengan ikatan kovalen. Dapat dilihat pada jawaban siswa. Di sini MgBr2 digambarkan dengan struktur Lewis, berarti mereka menganggap bahwa MgBr2 merupakan ikatan kovalen, padahal sebenarnya MgBr2 merupakan ikatan ion. Kemudian, miskonsepsi yang kedua, membuat ikatan rangkap pada ikatan kovalen. Di sini pada siswa yang pertama, benar menggambarkan ikatan rangkap pada SO2, sedangkan pada siswa yang satunya lagi, menggambarkan ikatan kovalen dengan rangkap 1. Yang benar adalah ikatan kovalen dengan rangkap 2. Kemudian, miskonsepsi yang ketiga, membedakan ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Di sini SO digambarkan dengan 1 elektron S berikatan dengan 1 elektron O. Padahal sebenarnya SO di sini dia membentuk ikatan kovalen koordinasi yang mana elektronnya berasal dari unsur S dan digambarkan dengan tanda panah. Seperti ini. Miskonsepsi selanjutnya adalah ikatan ion terjadi antara logam dan non-logam. Tidak semua ikatan ion terjadi dari logam dan non-logam. Harus dilihat dulu dari berapa perbedaan keelektronegatifan dari kedua unsur tersebut. Di dalam buku teks kimia, banyak yang tidak menyebutkan syarat tersebut bahwa harus ada perbedaan keelektronegatifan yang besar antara unsur logam dan non-logam itu. Sehingga siswa banyak mengalami miskonsepsi. Manakah di antara senyawa berikut yang tergolong senyawa kovalen polar? CO, H2, CO2, HCl. Untuk menentukan dia tergolong polar atau non-polar, dilihat dari perbedaan keelektronegatifannya. Apabila lebih dari 0,5, termasuk polar. Kecil dari 0,5, non-polar. Nah, di sini pada unsur CO, C memiliki elektronegativitas 2,5 dan O 3,5. Berarti perbedaan keelektronegatifannya adalah 1. Sehingga CO termasuk polar. Bersifat polar. Sehingga pasangan elektron lebih tertarik ke atom O. Karena O lebih besar elektronegativitasnya. Kemudian selanjutnya ada H2, tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan, berarti dia termasuk non-polar. CO2, meskipun C dan O itu memiliki perbedaan keelektronegatifan lebih dari 0,5, tetapi dia bersifat non-polar karena bentuknya simetris. Kemudian selanjutnya HCl bersifat polar seperti yang saya jelaskan tadi. Soal yang kedua, buatlah struktur Lewis dan sebutkan berapa jumlah ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinat dalam senyawa H2SO4. Nah, ikatan kovalen ini adalah penggunaan bersama elektron. Jadi di sini dapat kita lihat elektron yang dipakai bersama untuk berikatan. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ada 4 ikatan kovalen.
Sedangkan ikatan kovalen koordinat atau koordinasi itu penggunaan bersama elektron yang berasal dari salah satu unsurnya saja. Di sini S memberikan satu elektronnya kepada O untuk berikatan, sehingga di sini terdapat dua ikatan kovalen koordinasi, 1, 2, yang mana S memberikan satu elektronnya kepada O. Kemudian soal selanjutnya, dua buah unsur memiliki notasi X11 dan Y17. Bila kedua unsur tersebut berikatan, maka senyawa yang dihasilkan adalah. Pada ikatan kimia, untuk membentuk suatu senyawa harus ada ikatan yang mana adanya gaya tarik-menarik listrik antara ion yang berbeda muatan yang biasanya disebut ikatan ion. Terlebih dahulu, kita buat konfigurasi elektronnya. X memiliki 13, nomor atom maaf di sini salah, soalnya 13. Kemudian 283. Karena di sini terdapat elektron valensinya 3, maka ia cenderung melepaskan elektronnya membentuk 3+. Setiap unsur yang melepaskan elektron akan membentuk ion muatan plus. Jadinya ion X3+. Kemudian Y konfigurasi elektronnya 287. Untuk mencapai stabil 8 elektron maka membutuhkan 1 elektron. Dia menerima 1 elektron sehingga dia bermuatan negatif, membentuk ion Y-. Nah, ketika ion-ion ini berikatan maka muatannya akan bertukar. Jadi 3+ akan menjadi milik Y, sehingga membentuk senyawa XY3. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.